teman-teman, kami dari kelompok 2. Saya Dia Putri. Halo, saya Aisyah Nabila. Di vlog kali ini kita akan membahas ideologi. Halo, saya Anumati Fataran. Kira-kira apa sih ideologi itu? Halo, saya Siti Aisyah Ramadhani. Agar kalian tahu lebih lanjut, Hai, aku Teresia. Yuk simak vlog kita hari ini ya. Halo, saya Nanca. Halo, saya KBC Bowo. Halo, saya Julan Iqbal. yang pertama yaitu pengertian ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam, sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi juga merupakan kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Macam-macam ideologi ada 12, di mana yang pertama ada kapitalisme. Ideologi ini berseberangan dengan sosialisme dan komunisme. Ideologi ini menekankan pada kepemilikan modal dan alat produksi itu secara individu atau swasta, bukan pemerintah. Yang kedua ada liberalisme, salah satu ideologi yang menekankan pada kebebasan individu. Liberalisme ini sangat menghargai kebebasan individu dan melihat ini sebagai pembenaran perlindungan yang kuat untuk kebebasan individu. Yang ketiga ada sosialisme, di mana sosialisme ini adalah ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta, benda, industri, dan perusahaan itu menjadi dasar penggunaan, bukan hanya keuntungan. Yang keempat ada nasionalisme, di mana ajaran untuk menaati bangsa dan negara seperti yang bersifat kenasionalan, atau ideologi yang didasarkan pada premis bahwa kesetiaan dan pengabdian individu kepada negara dan bangsa itu melampaui kepentingan individu atau kelompok. Demokrasi. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Marxisme. Marxisme adalah suatu pandangan yang berasal dari pemikiran Karl Marx. Ini mengandung pemahaman mengenai ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan filsafat. Pan-Islamisme, ideologi politik yang mengajukan persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme Barat. Anarkisme. Anarkisme adalah sebuah filsafat politik yang mengajukan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengajukan diri sendiri. Ideologi konservatisme merupakan ideologi filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional dan menunjukkan tahanan terhadap perubahan. Ideologi konservatisme cenderung mempertahankan struktur sosial, otoritas, dan nilai-nilai budaya yang ada. Komunisme, ideologi yang mengacu pada sistem sosial ekonomi didasarkan pada kepemilikan bersama serta produksi barang baik di lingkup pemerintahan atau kehidupan. Ideologi feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Ideologi ini diakui sebagai ideologi resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dianggap sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan praktis dan strategis guna mewujudkan aspirasi dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi tersebut. Ideologi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi etis, yaitu fungsi sebagai pedoman dan sikap serta tindakan sekelompok orang dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu nilai-nilai yang menyatukan bangsa dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi praktis yang menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah tertentu. Yang keempat, fungsi justifikasi, yaitu ideologi sebagai nilai yang membenarkan tindakan. Peran ideologi dalam kehidupan sosial. Ideologi memiliki peran yang penting, yakni menyampaikan keyakinan atau kebenaran tentang perjuangan kelompok atau organisasi yang mendukungnya. Ideologi dalam kehidupan sosial bermasyarakat menerapkan nilai-nilai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menciptakan dan
menganut nilai-nilai ideologi yang diyakininya. Kita mempertahankan suatu ideologi. 1. Pendidikan ideologi. Memberikan pembelajaran ideologi pada generasi muda. 2. Media kontrol. Mengawasi media massa agar tidak menyebarkan informasi yang dapat menghantam suatu ideologi. 3. Partisipasi masyarakat, yaitu dukungan masyarakat dalam proses menjalankan suatu ideologi. 4. Hukum dan ketertiban. Terapkan hukum sesuai nilai-nilai ideologi. Tantangan hambatan bagi ideologi di masa sekarang. Dalam hal ini, perkembangan teknologi, informasi komunikasi, dan transportasi memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan. Berbagai hal yang menjadi prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat dicermati masyarakat. Tantangan globalisasi. Tantangan globalisasi membawa masyarakat dapat menyaksikan gedung-gedung menjulang dan hotel-hotel mewah. Globalisasi mendorong mereka untuk mengunjungi mal-mal yang penuh dengan barang-barang produk impor. Demikian juga dengan iklan-iklan televisi yang dibanjiri dengan produk-produk sehingga membawa pada sikap konsumerisme. Ideologi merupakan alat penting dalam membentuk identitas dan arah negara. Titik ideologi menjadi dasar nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang diadopsi oleh negara. Selain itu, ideologi dapat menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan publik, hukum, sistem pemerintahan, dan ekonomi suatu negara, serta mempengaruhi budaya pendidikan dan institusi sosial dalam suatu negara. Ideologi harus terus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya untuk terus menjaga agar ideologi dalam suatu negara tidak tergantikan oleh ideologi baru karena akan mempengaruhi tatanan kenegaraan dan kehidupan sosial dalam negara.